Dan pemirsa, di Breaking News juga kami sudah terhubung dengan PLT Gubernur DKI Jakarta, Bapak Sony Sumarsono. Selamat pagi, Pak Sony. Yo, selamat pagi. Ya, Pak Sony, terkait dengan kebakaran yang terjadi di Pasar Senen ini beberapa kali terjadi. Kedepannya kebijakan apa yang kemudian akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, Pak Sony? Iya, terima kasih. Ini saya juga prihatin. Di Senen ini udah seminggu aja udah 2 kali ini kebakaran. Dan saya kira kondisi kan sedang dalam dalam penanganan, saya kira gitu. Tapi yang ke depan kayaknya memang harus ada semacam master plan ya untuk penanggulangan kebakaran yang lebih komprehensif, kemudian sifatnya lebih pada pencegahan, kemudian dengan memperketat penataan kota, itu harus betul-betul rapi penataan kota. Kemudian di satu sisi juga kita harus konsekuen dengan semua persyaratan-persyaratan perizinan, terutama bangunan, ya, kemudian pasar itu kan ada spesifikasi tertentu, karakteristik sebuah rancang bangun yang memang bisa menghindari bahaya kebakaran. Di dalamnya tentunya termasuk juga pemasangan jaringan listrik, perilaku pengguna, dan seterusnya. Saya kira itu semua memang harus dievaluasi kembali di Jakarta dan disusunlah sesuatu yang memang baru dan lebih bisa menjanjikan untuk penanggulangan kebakaran di masa depan. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Keziannya tadi ya, bahwa di Pasar Senen ini memang ada hanya 2 pintu untuk jalur evakuasi. Ini kemudian cukup menyulitkan untuk petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman di lokasi di lokasi kebakaran. Ini kemudian betul-betul bisa menjadi bahan evaluasi jika nantinya akan ada pasar-pasar baru yang dibangun ya Pak ya, jalur evakuasi kemudian diutamakan. Iya, jadi memang semua bangunan harus ada jalan evakuasi. Itu tidak boleh. Yang kedua juga sudah diperhitungkan ketika kebakaran, lalu kemudian kalau itu bangunan gedung ada sistemnya sendiri kan, tidak pakai itu belalai itu. Jadi mesti ada sendiri, mereka punya namanya self system yang bisa menanggulangi kebakaran secara otomatis. Itu kalau bangunan gedung. Untuk bangunan-bangunan yang sifatnya pendek memang masih mengandalkan belalai itu pemadam kebakaran pakai mobil damkar itu. Namun demikian mesti harus dirancang sedemikian rupa setiap bangunan itu, apalagi pasar. Jalan evakuasinya juga ada, jalan masuk mobilnya juga harus ada. Kemudian pintunya nggak boleh satu, jadi mesti harus ada evakuasi kalau terjadi depan kebakaran, ke belakangnya harus aman. Itu semuanya ditata dalam proses perizinan. Maka setiap bangunan harus punya IMB, ya kan? Kemudian setiap kali untuk kemudian usaha harus punya surat izin usaha, seterusnya, itu semua untuk pengendalian hal semacam ini. Jadi harus diperketat, kemudian perizinannya dalam konteks pengawasannya, dan harus konsisten di dalam pelaksanaannya. Itu kira-kira. Ya, baik Pak Sony, tadi seperti juga disampaikan oleh rekan Keziannya tadi ya, bahwa sejauh ini dugaan sementara adalah arus pendek listrik. Bicara soal perawatan berkala, sebetulnya untuk pasar-pasar di Jakarta itu seperti apa sih Pak Sony? Mengapa akhirnya hal-hal seperti hubungan pendek arus listrik ini selalu saja terjadi? Begini, ini saya sudah pernah juga panggil PD Pasar Jaya untuk kemudian saya suruh cek keseluruhan instalasi bersama PLN. Tapi umumnya terjadi arus pendek itu karena masing-masing orang, pelaku pasar itu ya, di dalam pasar itu. Mereka umumnya pasang sendiri kabel-kabel tanpa mempunyai pengetahuan cukup mengenai listrik. Beban misalkan satu colokan, ya kan? Ya. Itu beban kabel, kan ada kapasitas kabel untuk kekuatan besar, kemudian kabel yang biasa itu kan punya aturan lain. Ya, karena elektronik toko yang kebakaran, umumnya itu mereka pasang jaringan sendiri, menginstal sendiri, kemudian bahasanya mereka tidak melakukan langkah-langkah sesuai dengan standar untuk pemasangan listrik atau menginstalasi atau kemudian memasang cabang-cabang salurannya. Nah, apalagi colokan-colokan sekarang model HP semuanya dibikin banyak kiri kanan pada dalam satu channel tersendiri. Jadi ada aturan-aturan teknis yang sebenarnya nggak standar. Ini juga menjadi penyebab konsleting listrik terjadi. Jadi tidak semata-mata
mengenai struktur bangunan, tapi perilaku daripada pengguna itu juga menjadi faktor kunci di dalam hal mencegah kebakaran. Ya, artinya dari pihak developer ataupun pengelola bahwa Anda tidak melihat adanya kesalahan dalam pemasangan instalasi dan lain sebagainya. Ini lebih ke manusianya ataupun penggunanya yang menggunakan Iya, bangunan dua faktor tersebut. ya. Mungkin pengguna menjadi salah satu faktor. Baik, Pak Sony, apakah dalam waktu dekat ini akan dilakukan evaluasi ataupun mungkin kunjungan ataupun sidak terhadap pasar-pasar yang mungkin dinilai instalasi kabelnya kurang ideal, jalur evakuasinya kurang ideal, dan jika kemudian ditemukan pasar-pasar ataupun bangunan-bangunan yang memang tidak ideal, solusi ataupun hal yang paling taktis yang bisa dilakukan apa, Pak Sony? Yang jelas hari ini atau besok paling lambat saya akan panggil PT Pasar Jaya untuk kemudian melakukan evaluasi seluruh pasar yang memang pasar-pasar lama terutama, ya, untuk cross check seluruh kemudian kondisi dan kualitas pasar terkait dengan bahaya kebakaran. Karena ini Senin ini terjadi, maksud seminggu sudah 2 kali. Kemarin kan 2 hari yang lalu juga terjadi di atas di lantai 6. Nah, ini mesti ada sesuatu yang salah. Karena itu saya akan panggil ke Dirut PT Pasar Jaya bersama timnya, kemudian untuk melakukan langkah-langkah evaluasi secara speed, secara assessment secara cepat terhadap situasi ini. Ya, Demikian. Pak Sony, untuk kedepannya, apakah Pasar Senen akan tetap beroperasi atau akan ditutup mengingat sudah terjadi beberapa kali kebakaran di sini? Saya kira Pasar Senen itu memiliki historis sejarah panjang. Saya kira memang cagar budaya juga memang harus tetap dipertahankan. Cuma posisinya ini bukan berarti dari kebakaran lantas kemudian ditutup, tidak, tetap. Oleh karena itu saya yakin bahwa ini faktor konsleting ini karena lebih banyak kepada faktor perilaku pengguna jasa di Pasar Senen. Saya kira itu ya. Kalau bangunan kan relatif sudah baru semua, ya sudah diperbaiki. Jadi perilaku ini yang kemudian yang memang kurang disiplin dan seterusnya. Nanti tentu setiap kali upaya pembangunan pasar itu mesti harus diikuti dengan intensitas sosialisasi, ya, kepada pengguna-pengguna ini dan diperketat pengawasannya terhadap terutama mengenai sistem instalasi listriknya. Ini mesti harus dilakukan karena saya lihat hampir semua yang terjadi kebakaran di Jakarta mayoritas karena konsleting jangka pendek. Nah, secara teknis kami juga koordinasi dengan PLN bagaimana kita melakukan sosialisasi bersama untuk mencegah kebakaran ini. Saya kira itu mungkin langkah jangka pendek yang harus saya lakukan untuk kepentingan pencegahan kebakaran supaya tidak terjadi lebih meluas lagi. Ya, itu yang paling penting, sosialisasi terhadap pengguna, karena jika bangunan sudah dibuat ataupun dibangun secara ideal, namun penggunanya masih kemudian tidak disiplin, ini tetap saja akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pak Sony, terima kasih sudah bergabung bersama kami.